lagi di Bincang Wrestling. Kalau dari judulnya lu udah tahu ya, gue naruh judul AEW pakai orang-orang tua buat jadi bintangnya. Pasti lu marah kan, oh iya apa segala macam. Emang WWE enggak, emang WWE make, iya emang WWE make. Dan emang gue suka, gue juga nggak suka akan hal itu. Baru aja kenapa gue bahas ini, baru aja Sting ke AEW. Terus kenapa ya sebuah perusahaan besar tuh suka banget sama bintang seseorang yang udah gede banget gitu, dan kalau orang yang available mereka langsung tarik dan jadiin pegawainya lah, jadi superstarnya gitu. Kita ambil contoh Sting lah. Sting tuh berkarir udah lama banget. Dia sempat berkarir di WCW, dia menghabiskan karir di situ sih sebenarnya lama banget. Terus dia ke TNA juga udah lumayan lama, dia dari 2004 atau 2005 gitu gue lupa. Dari situ dia ngabisin waktu di TNA sampai 2014, mungkin ada 10 tahun atau 9 tahun di sana. Dari situ akhirnya dia ke WWE tahun 2004 ya. Dari 2004 dia ke WWE di Survivor Series tepatnya. Dan di WWE cuma berapa tahun dia ada jadi Hall of Fame. Udah gitu udah ngilang, kontraknya habis dan dia ke AEW. Sebenarnya nggak salah sih, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman apa ya? Ini tuh pola lama yang dilakuin sama WCW atau WCW gitu. Jadi dulu waktu zamannya, jadi gini sejarahnya tuh. Waktu zaman Vince McMahon, zaman dulu banget nih, Vince McMahon senior itu kan raja wrestling di New York. Jadi dia tuh di Madison Square Garden ada, jadi di Madison Square Garden tuh Vince McMahon senior, bapaknya Vince McMahon itu udah kayak raja lah di Madison Square Garden itu. Dan udah ada Hulk Hogan belum begitu populer tapi ya. Jadi kalau nggak salah Hulk Hogan zaman itu heel deh. Terus ada Andre the Giant juga. Nah terus Vince McMahon akhirnya sejarahnya tuh dia beli perusahaannya bapaknya, dan dia beli perusahaan-perusahaan yang lainnya karena dulu itu siarannya itu di TV lokal. Jadi kalau lu bayangin TV lokal tuh kayak gini. Jadi kayak misalnya di Jakarta nih ada Jack TV, kalau di Bandung ada BTV, Bandung TV, atau dulu ada apa ya, sekarang udah jadi Kompas sih. Jadi dulu tuh gulat itu cuma di TV lokal doang. Jadi di New York ya TV lokal New York, di Texas di TV lokal Texas. Makanya kalau dengar cerita kan kayak misalnya kayak Undertaker, Stone Cold, Shawn Michaels, dia kan startnya dulu di Texas kan, di gulat Texas. Nah Vince McMahon Junior, Vince Kennedy McMahon ini yang sekarang, dia ngebeli banyak perusahaan wrestling, dia beli semuanya, dia bikin satu yang gede, dan dia bisa tayangin di nationwide gitu. Jadi TV di Amerika tuh ada dua jenis, jadi ada lokal dan ada national. National tuh biasanya berpusat di New York, karena New York kan pusatnya bisnis, pusatnya pertelevisian gitu. Jadi beda sama di Indonesia lah. Kalau lu nggak bisa bayangin di Indonesia, kalau di Indonesia kan ada 15 stasiun TV nasional. Kalau di sana tuh cuma ada 5, kalau nggak salah 5 stasiun TV nasional, termasuk kayak USA, Fox kayak gitu-gitu. Gue lupa 5 atau berapa ya yang nasional. Nah jadi dari zaman dulu, jadi Vince akhirnya ngebuat si wrestling ini secara nasional. Vince pertama kali ngelakuin itu. Setelah itu ada WrestleMania and so on segala macam. Terus Ted Turner sempat pengen ngelakuin hal kayak gitu. Dia juga akhirnya bikin WCW, dan sebenarnya WCW udah ada ya. Terus udah gitu dia bikin Saturday Night Live, apalah gue lupa namanya, jadi Saturday Night, jadi Sabtu. Dari Sabtu itu dia bikin juga akhirnya Monday Nitro. Nah terus ada perseteruan kan antara Nitro sama Raw nih. Nah di sini sebenarnya waktu itu banyak banget top star WWF waktu itu dibajak sama WCW. Jadi dimulai dari mereka butuh banget namanya exposure si Nitro ini. Makanya mereka ngedatengin Hulk Hogan, terus ngedatengin Macho Man. Udah gitu ngedatengin lagi Kevin Nash, yang paling edan banget mah Kevin Nash sama Scott Hall. Terus bikin NWO kan, ada storyline-nya segala macem. Udah gitu mereka juga ngedatengin banyak superstar mantan WWE, top guy-nya WWE dulu lah gitu. Nah sementara waktu zaman itu WWE tuh fokus di yang muda-muda.
Yang ada yang tua-tua mungkin kayak bisa dibilang paling senior Undertaker kali ya. Undertaker doang kayaknya ya, Undertaker doang. Jadi waktu pas itu WWE nggak punya duit sebanyak WCW zaman dulu kan, mereka ngebakar duit banget kan. Udah gitu mereka tuh fokus sama superstar yang belum rising star gitu, belum jadi top guy. Bukannya superstar ini tidak berpengalaman ya, berpengalaman. Apakah superstar ini udah pernah mantan WCW juga, dia pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar. Tapi WWE tuh ngelihat superstar yang belum menjadi superstar gitu. Nah, yaitu salah satu Stone Cold Steve Austin, terus ada Triple H, ada lagi siapa lagi ya? Dudley Boyz, terus siapa lagi ya? Chris Jericho, Big Show, Eddie Guerrero, Chris Benoit, banyak kan. Nah terus The Rock salah satunya mungkin dari development WWE juga ya, mungkin kayak NXT-nya sekarang. Nah dari situ kelihatan kan, dari situ orang-orang tuh ngelihat kalau WCW itu atau Nitro itu mulai, emang kita ngelihat nih kayak ada Hogan, Macho Man, Kevin Nash, ada Sting udah dari lama ya. Terus ada Bret Hart, ada siapa? Wah banyak banget. Ini orang-orang yang mantan WWE, top guy WWE dimasukin ke Nitro, tapi mereka malah nggak jadi sesuatu gitu. Jadi ya udah gitu, nggak seru lah. Jadi semuanya cuma ya udah gitu, nggak seru aja. Cuma mereka segmen satu terakhir NWO udah tuh closing gitu. Nah Raw waktu zaman itu mulai nama-nama yang nggak terkenal, nama-nama kayak Stone Cold aja dulu namanya kan sebelum terkenal kan dia ringmaster, dan sebelumnya tuh Stunning Steve di WCW-nya. Nah dia tuh fokus nge-develop orang-orang kayak gitu, orang-orang yang udah belum dapat nama, terus mereka malah jadi sesuatu yang besar gitu si WWF ini zaman dulu. Dan akhirnya endingnya apa? Endingnya yang menang rating ya WWF, ya WWE lah sekarang namanya. Kenapa? Karena salah satu faktornya ya young talent itu. Ya kita ngelihat orang-orang yang fresh, kita ngeliat kayak Chris Jericho dapat pengalaman dapat match terbaiknya gitu yang nggak pernah kita ngelihat dulu zaman Chris Jericho di WCW kan dia light heavyweight gitu. Pas dia ke WWE udah langsung dapat spotlight jadi mid card, jadi dapat spotlight di WrestleMania lawan Chris Benoit, lawan Kurt Angle, dapat spot pertandingan yang bagus gitu. Sementara di WCW kan dia nggak begitu dapat spotlight kayak gitu, mungkin udah nggak sebesar di ini. Eddie Guerrero juga sama, terus ada Big Show juga sama. Jadi banyak orang di WWE itu yang banyak fans itu yang akhirnya pindah ke nonton WWF atau Raw zaman dulu ya karena dari storyline-nya oke, dan juga si star-starnya, superstar itu mereka belum pernah lihat yang kayak gitu di WWE gitu. Bukannya si Stone Cold atau Triple H atau mereka siapapun itu, bukannya mereka tidak bagus ya, mereka tuh waktu zaman dia itu belum kelihatan aja gitu. Jadi waktu pas ini kelihatannya wah banget. Nah kenapa gue bawa cerita itu, kenapa gue bawa cerita Monday Night War itu? Kesannya itu sekarang WWE kayak ngikutin WCW banget sebenarnya. Jadi beberapa tahun kesini kayak kesannya mereka tuh balikin lagi. Emang sih dari segi nostalgia oke, tapi dari segi pertandingan itu kayaknya udah nggak worth it gitu buat mereka tampil lagi. Kayak waktu itu ada pertandingan Undertaker lawan Goldberg lah, di X lawan Brother of Destruction lah, Triple H sama Shawn Michaels lawan Undertaker sama Kane. Maksudnya kalau itu di tahun 2002 atau tahun 2003 mereka masih prime-nya masih oke gitu. Sekarang kan mereka udah pada nggak, ini pernah gue bahas juga dulu. Terus mereka tuh selalu pengen ngulang-ngulang kayak gitu loh. Jadi kayak yang ada superstar bagus mereka balikin lagi, cuma pertandingan 1 apa 2, nggak ada ininya gitu. WWE juga pakai itu. Dan lagi nggak cuma WWE yang pakai itu. Dulu ada TNA pakai kayak gitu. Ya Hogan lah dibawa, ya Sting lah dibawa, ya Macho Man juga pernah dulu. Ya mungkin ini emang jadi daya tarik si perusahaannya ya, untuk karena ngelihat wah ini
perusahaan ini bisa ngontrak seorang bintang gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin ada hal kayak gitunya, tapi ternyata dipakai juga sama AEW Dynamite gitu. Gua pikir waktu pas dulu pertama sebelum ada AEW ya, masih All Out judulnya. Terus kesini kan maksudnya mereka pakai superstar yang nggak begitu gede kan. Udah All Out itu bukan All Out, namanya All In, udah All In terus bisa All Out. Pas zaman di All Out juga ternyata sama juga kan. Maksudnya mereka pakai superstar yang mantan WWE. Jadi kayak gini lah, kayak kita nggak kayak mereka ngontrak Chris Jericho, mereka ngontrak Dean Ambrose gitu. Kalau top indie guys-nya kayak Kenny Omega, Cody Rhodes segala macam gitu, itu gue oke lah. Kayak soalnya Cody Rhodes itu belum pernah mendapatkan spotlight kayak yang sekarang di AEW. Nah masalahnya banyak juga yang sekarang itu kan musim internet ya, musim internet. Jadi ada lebih banyak orang yang terkenal daripada lebih baik mengontrak orang yang terkenal di independen dan juga lebih muda gitu daripada dia ngontrak yang udah tua. Contohnya gitu kayak Sting sekarang. AEW ngontrak Sting, AEW ngontrak Test, AEW ngontrak si Jack the Snake Robert gitu. Mereka kayak emang nggak separah WWE untuk jadi ada match di sana ya. Cuman maksud gue tuh kenapa masih memakai formula yang sama gitu. Jadi daya tarik iya, tapi cuma sekali. Soalnya tadi baru gue nonton ya Sting ya cuma promo gitu doang gitu. Apa benefitnya gitu untuk dia gitu, untuk si AEW. Kalaupun misalnya gini ya, kalaupun dia kontrakting untuk sebuah nama, sebuah IP-nya aja, intellectual property Sting-nya aja untuk dipakai, itu oke gue. Tapi sejauh mana sih AEW sebanyak apa gitu? Kalau di WWE gue bisa membenarkan karena WWE itu punya barang yang banyak banget dijual. Misalnya ada Sting bisa dijual dari merchandise-nya, dari topengnya, dari belt-nya, ada Sting-nya, belt World Heavyweight Champion, ada bisa dari video-video klasiknya, ada bisa dari video gamenya. Sting kan pertama muncul di video gamenya kan, video game dulu malahan sebelum Sting di WWE-nya juga. Jadi WWE itu ngejual, dan gue yakin WWE itu ngontrak orang-orang itu bukan semata-mata cuma ngontrak, enggak. WWE itu cuma ngambil orangnya, diperes, tapi diperes itu bukan sekedar wrestling, enggak. Jadi diperes tuh kalau duitnya diambilin, udah itu dibuang sama dia. Kayak gitu terus, kayak Kurt Angle, Sting segala macam gitu. Dengan adanya Sting masuk WWE misalnya gitu ya, ada Sting masuk WWE, orang kan jadi pengen mainin Sting di WWE kan, mainin Stingnya pengen punya imajinasi dream match gitu. Dream matchnya di mana ya, di video game gitu. Makanya yang WWE jual WWE 2K berapa kayak gitu. Ya teknik jualannya WWE gitu. Jadi kalau lu pasti pengen WWE untuk ke arah kayak dulu nggak mungkin bisa. Nah, tapi WWE kan ada poin ke arah situ. Nah, apakah AEW ada ke arah situ juga? Karena di mereka itu kontraknya kayak Chris Jericho, dan sebenarnya Chris Jericho gue sempat sebut dia udah di topnya banget di AEW memang gitu. Cuman pas waktu di AEW juga kayaknya nggak menjadi sebuah daya tarik besar gitu untuk AEW-nya gitu. Ini gue ngomongin wrestling fans ya. Ini gue ngomongin wrestling dari umum gitu. Maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya seluruh dunia ini pasti ada orang yang pecinta wrestling fans sedikit kan. Pecinta wrestling fans sedikit. Gimana biar wrestling ini dikenal sama orang lain gitu. Nah, orang-orang luar itu, orang-orang yang nggak suka wrestling itu pasti tahu wrestling kan cuma John Cena lagi, The Rock lagi gitu. Lu ngerti sih poin gue? Poin gue adalah ya supaya bisa ada orang yang misalnya suka wrestling tapi udah ninggalin wrestling dan balik lagi nonton karena sesuatu gitu. Nah, AEW itu menurut gue belum kayak gitu. Orang-orang nilai gue tuh skeptis sama AEW, enggak. Gue sebenarnya gue nggak skeptis. Gue tuh sebel sama AEW tuh bukan sebel sama produknya, enggak. Gue sebel sama orang-orang fansnya sebenarnya, sama fans AEW yang terlalu mendewakan AEW. Karena gue kira
TNA atau Impact bakalan, karena dulu beberapa tahun sempat oke si storyline-nya dari segi production TV-nya apa segala macam. Menurut gue ya NXT itu adalah cikal bakalnya sebenarnya dari Impact. Orang-orang ngelihat kayaknya NXT itu cikal bakalnya dari development, enggak. WWE itu kayak apa? Kayaknya tuh masukin NXT itu dari Impact. Jadi coba ya lu perhatiin, si tempatnya kecil. Impact kan kecil dulu kan, tempatnya kecil. Terus kalau house show kita dimasukin sama kayak inilah. Kayak Impact itu adalah tengah-tengah antara independen sama major gitu. Impact tuh waktu zaman tahun AJ Styles tuh kayak gitu. Nah, si Impact ini formulanya diambil tuh sama WWE buat jadi NXT kayak sekarang. Nah, makanya NXT meledak banget kan. Gitu ya. Terus menurut gue sih balik lagi ke yang tadi AEW kan, gue sempat mikir kayak NXT Impact ini bakalan wah nih, ternyata enggak kan. Akhirnya ya udah nggak tahu kemana sih sekarang TNA dan jadi Impact Wrestling ini. Nah, si AEW juga nggak tahu apakah bisa ngalahin ya banyak lah perusahaan-perusahaan besar gitu yang kalah gitu, kayak contohnya kalau di Indonesia ada Bluebird, meskipun nggak kalah banget, kayak Box Office lah, yang di Amerika Box Office tuh kalah sama Netflix. Dulu Box Office 20 tahun lalu menajai, sekarang Box Office akhirnya bangkrut dan Netflix pemenangnya gitu. Gue nggak mau bilang kalau AEW nggak punya kesempatan ya, nggak juga sih, cuma kalau formulanya tuh nggak bikin orang bisa nggak bikin jadi si AEW jadi wrestling nomor 1 di dunia gitu. Ya kalau misalnya kayak WWE lah, WWE itu kan nama emang udah gede namanya, dan menghasilkan banyak orang juga, Stone Cold, Hogan, John Cena, Roman Reigns, gitu, Brock Lesnar, menghasilkan dan produk yang paling bagus banget menurut gue WrestleMania gitu, Super Bowl-nya WWE. Dan dulu gue sempat pengen banget ya WrestleMania diadain lagi di Madison Square Garden, tapi sekarang kalau ngeliat sekarang kayaknya udah nggak bisa deh. WWE itu udah lebih mikirnya duit, jadi mendingan WrestleMania diadain di yang 70 ya minimal 50.000 penonton atau sampai 100.000 penonton di stadion yang kayak gitu, daripada di Madison Square kan cuma 19.000 kan. Terus produk yang dihasilin WWE itu orang kayak banyak orang yang udah lama nggak nonton WWE tapi nonton lagi karena cuma WrestleMania. Nah, hal-hal hal-hal kayak gitunya gitu. Apakah AEW bisa menjadi masa depan? Bisa, tapi apakah akan mengalahkan WWE? Menurut gue rada sulit kalau misalnya dia masih tetap kontrak si kayak Sting. Attraction-nya tuh buat apa gitu? Dan Sting juga udah tua. Attraction-nya tuh buat apa sih sebenarnya? Kontrak-kontrak yang udah tua gitu, kenapa dia nggak kontrak yang masih muda dan dia benar-benar nge-build si starnya gitu. Dan makanya kenapa yang gue rada nggak suka, misalnya orang-orang nggak suka sama Dean Ambrose tapi suka sama Jon Moxley, aneh. Misalnya orang yang sama, dan dia juga kayak Jon Moxley itu kayak dia suka bilang dia nggak dapat apapun di WWE. Dia pernah jadi juara WWE Champion atau Universal apapun lah waktu itu, dia ngalahin AJ Styles gitu. Meskipun dia tuh bukan orang yang nggak dapat apa-apa, dia udah jadi top guy di sana. Cuman urusan storyline apa segala macam itu mah urusan lain. Cuman maksudnya dia tuh bukan kayak Stone Cold yang underestimate sama manajemen gitu kan. Dulu kan ada beberapa kayak Undertaker di underestimate sama WCW, karena siapa yang mau nonton lu di top eksekutifnya di WCW pernah bilang gitu, siapa yang mau nonton lu sih, lu nggak berbakat. Stone Cold juga kayak gitu, tapi kan mereka jadi top starnya WWE karena mereka tuh belum dapat sesuatu. Nah, beda di Ambrose sama Chris Jericho kan, itu menurut gue masalah ego mereka aja sih. Beda misalnya kayak kalau AEW bisa kayak gini, dia ngontrak misalnya contoh kayak Fandango misalnya gitu, atau Heath Slater lah. Mereka ngejadiin mereka berdua itu jadi top starnya banget. Nah, itu kalau udah kayak gitu gue, wah ini bagus nih. Jadi mereka tuh belum punya kayak gitu. Kalau Impact tuh udah kejadian. Jadi dia kayak asarnya cuci tangannya dari para superstar ini. Kayak
Drew McIntyre ya. Gue di zaman dulu anti banget sama Drew McIntyre waktu pas zaman dia The Chosen One kan. Setelah itu dia dipecat, jadi badannya jadi gede, dia nge-rebrand si gimmicknya ke indie ke Impact Wrestling, balik lagi ke WWE jadi seorang yang baru, seorang yang lebih fresh, yang kelas world champion kayak gitu loh. Kayak gue berharap kayak gitu orang-orang yang kayak mantan WWE yang emang bener-bener nggak bener-bener gitu, kita nggak ngeliat kayak siapa sih yang notice sama Stunning Steve zaman 90-an itu, kalau diputar ulang gitu ya, oh iya tapi pasti sama Brian Pillman mungkin dia juga cuma tag team biasa doang. Kayak sekarang contohnya siapa ya di WWE, bukan yang tipikal kayak Luke Harper lah. Luke Harper juga biasa aja, maksudnya nggak jadi sempat dapat spotlight tapi nggak jadi yang wah gitu. Gue tuh berharapnya ada orang-orang yang benar-benar kita nggak nyangka dia jadi seseorang di apa namanya, seorang gitu, jadi namanya naik gara-gara AEW, karena top guy AEW sekarang bukan top guy dari AEW-nya sih. Kayak Cody Rhodes sudah terkenal duluan, Young Bucks sudah terkenal duluan, Kenny Omega juga, Dean Ambrose, kayak John Moxley gitu lah. Jadi intinya sebenarnya inti obrolan gue sih, gue tuh pengen AEW lebih superstar itu lebih, jangan yang tua-tua lah, bosan atau barisan orang patah hati gitu kayak Rusev pun dapat ininya, maksudnya dia tuh udah dapat startnya meskipun dia belum jadi world champion ya gitu. You get my point right? Ya itulah pokoknya. Yaudah gitu aja deh, marah-marah gue. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.